Ya, shalom, selamat pagi, saudara. Terima kasih buat BR818 yang melayani dan memandu kita hari ini. Eh, Shalom, saudara. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Engkau mau menyampaikan sebuah kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang memerdekakan kehidupan setiap kami, Tuhan. Pakai firman-Mu hari ini untuk kami bisa bertumbuh, mengenal kami dengan Engkau lebih lagi, Tuhan. Dan juga kami berdoa, selidiki hati kami, Tuhan, untuk kami bisa bersih dan maksimal di dalam Engkau, Tuhan. Pakai hamba-Mu hari ini, Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, lewat bahasa yang mudah dimengerti, sederhana, Tuhan, sehingga bisa relevan dan menjawab setiap kebutuhan yang ada, Tuhan. Untuk mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang dibagikan hari ini, Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, shalom saudara. Hari ini tema kita hari ini adalah esensi kehidupan. Ketika kita Forum Deo pagi hari ini, kemarin beberapa waktu yang lalu aku doa ya. Kira-kira Tuhan mau ngapain nih di Forum Deo pagi hari ini tanggal apa? Nah, terus karena terbiasa jurnal ya kan, bagian poin hari ini. Eh, aku ibadah Quran dia udah lama ya, 2000 dari tahun 2020, jurnal apa segala macam. Lihat, wih, banyak juga teman-teman di sini yang bertumbuh, yang luar biasa. Wih, dari yang tadinya saya kenal, wih, orangnya pendiam, tapi dia bisa bertumbuh karena disiplin. Nah, esensi kehidupan ini juga pengalaman pribadi saya ketika Kristen Kristen udah lama ya. Saya Kristen udah lama dari 2007. Awal bertobat 2027 waktu zaman masih youth. Nah, terus habis itu SPK, terus melayani BPN dan segala macam sampai hari ini. Tapi saya gini, saudara, benar-benar merasakan kekristenan ini hari-hari ini loh. Saya benar-benar merasakan kekristenan saya itu benar-benar hidup. Benar-benar, oh iya ya. Ternyata ketika kita benar-benar disiplin, seperti saudara mungkin tiap pagi datang ke mesbah pagi Koram Deo, saudara berdoa. Nah, firman Tuhan berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku sama seperti seorang murid. Setiap pagi. Jadi kepekaan kita semakin ditajam. Kepekaan kita semakin ditingkatin karena kita disiplin. Nah, kita hari ini belajar tentang bagaimana esensi kehidupan. Saya benar-benar ditemplak, oh iya ya, ketika tahu esensi kehidupan kita bisa menyikapi setiap kondisi yang ada. Makanya saya bilang esensi kehidupan ini adalah core life dalam kehidupan kita. Yang ketika saudara tahu hari ini, dibukakan hari ini, kita akan tahu, oh iya, ini loh pattern kita ketika menghadapi situasi. Nah, kita mau belajar dari yang namanya Yesus. Next slide, aku ada gambar. Nah, ini harusnya udah pada tahu ya. Nah, Bapak Ibu kita sedikit interaktif, boleh di kolom chat ya kan. Nanti kalau aku tanya, kita sambil ngobrol-ngobrol, diskusi, kolom kolom chatnya diaktifin ya. Ini ada yang tahu nggak Bapak Ibu ini gambar apa kira-kira? Ah, ada orang ya, yang pasti ada Yesus di situ ya. Nah, ada padang gurun. Itu ada yang lagi liatin dia itu ya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira gambar apa ini, Bapak Ibu? Nah, ini aku lagi mau kita lihat bagaimana kita belajar dari Yesus. Yesus dicobain. Oke, thank you Bu Shirley. Ada lagi yang lain, Yesus dicobain. Wah, Bu Lina, Yesus lagi dicobain. Oke, thank you. Nah, ada lagi? Nggak ada. Oke. Nah, Bapak Ibu ini adalah gambar Yesus. Bu Indrayati, thank you. Pencobaan Yesus di padang gurun ya. Ini adalah gambar ketika Yesus di padang gurun. Saya ambil ini adalah kalau Bapak Ibu lihat
Ini adalah Matius 4. Nah, seberapa banyak Bapak Ibu yang udah pernah baca berulang kali Matius 4? Nah, Matius 4 adalah awal di mana Yesus ini mau melayani, mau memulai ministrinya. Nah, ketika dia berpuasa. Nah, kita buka di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi ini adalah titik di mana Yesus mau memulai ministrinya. Di mana Yesus mau dia siap-siap untuk suatu karya penebusan akan dimulai. Nah, sebuah karya dalam kehidupan tercatat dalam sejarah akan dimulai starting dari kehidupan yang akan dilewati. Di pembukaannya, openingnya di Matius 4. Bagaimana dia prepare diri dia, 3,5 tahun nanti akan melayani, semuanya dari Matius 4, 1 sampai 11. Ketika dia berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, Bapak Ibu, saya mau gambarin kenapa sih saya ambil Matius 4 dan belajar dari Yesus di Matius 4. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan ketika dia mau memulai ministrinya, dia sampai berpuasa dulu. Dia sampai mengkosongkan dirinya untuk benar-benar, oke Tuhan, ini aku mau benar-benar roh ini yang menguasai diriku, bukan daging. Makanya aku mau mulai dengan puasa, dengan berdoa. Nah, tapi akhirnya dia dicobai. Nah, hari ini kita akan lihat pola yang Yesus alami dan apa yang kita alami related nggak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Wow. Ketika Yesus dicobai, ya kan, pencobaan pertama tentang makanan. Ini berbicara tentang keinginan daging. Nah, Yesus bilang ada tertulis manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, Yesus langsung keluarin firman, pedang bermata dua, ketika dia dicobai. Nah, ketika kita dicobai dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan keinginan daging, berkaitan dengan kebutuhan kita, berkaitan dengan apa yang kita rasain, apakah kita biarkan pencobaan itu kita renungin kekhawatiran, masalah, atau kita confess dengan firman sama seperti Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita belajar dari Yesus gak sih? Kita menteladani gak apa yang Yesus lakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika firman Tuhan dibagikan pada pagi hari ini, kita mau belajar untuk Bapak Ibu juga nanti refleksi diri. Kira-kira Tuhan ketika firman dibagikan, engkau mau bicara apa ya dalam hidupku? Kalau Bapak Ibu ada buku catatan, ada pen, silakan Bapak Ibu buat ngejurnal. Karena saya percaya ketika firman dibagikan dan ketika Bapak Ibu nulis jurnal apa yang didapatin, itu benar-benar masuk ke pikiran alam bawah sadar Bapak Ibu dan pikiran bawah sadar Bapak Ibu bisa merdeka. Oke, next. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubung bait Allah. Ini pencobaan kedua. Yesus berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini berbicara tentang yang namanya keinginan mata. Dia bawa lihat seisi kota, ya kan, gimana jatuh, nanti di ini apa namanya ditopang. Tapi Yesus lagi-lagi menghardiknya, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan alam. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat respon Yesus, very good sekali. Dan selanjutnya
Ah, next. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus menyala iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada dialah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di Lukas 4 ayat 13, ini ada something different, dibilang di situ bukan hanya iblis meninggalkan dia, tapi ia mundur dan menunggu waktu yang tepat untuk datang mencobai kembali. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sebuah pola antara kerajaan Allah dan kerajaan si jahat, si iblis yang dipakai untuk mencobai kita. Nah, kita lihat ternyata si iblis tidak dihilangkan. Udahlah, jangan cobain si Kevin, jangan cobain yang namanya manusia. Biar manusia hidupnya damai, manusia aman, sentosa, tidak ada kekhawatiran, tidak dicobai, tidak. Tidak dihilangkan, tapi dia tetap ada, saudara. Kenapa sih kepikiran dia tetap ada? Nah, karena untuk kita bisa bertumbuh, mengasah setiap kita menjadi medan perang. Nah, ini aku alami benar-benar, oh iya, yeah, ternyata hidup itu adalah peperangan. Hari-hari ini Bapak Ibu, ketika saya lewati hari ya, ini tidak mudah. Banyak banget kira-kira pencobaannya. Di pekerjaan lagi transisi, terus juga keluarga beberapa juga lagi ada yang sakit, ya kan? Nah, terus saya punya habit yang udah mulai terbangun bagus banget dari awal tahun itu adalah ngejurnal setiap pagi. Pagi-pagi saya bangun ngejurnal. Nah, sejak saat itu saya mulai peka, Bapak Ibu. Mulai peka, mulai bisa, dengar suara Tuhan tuh dengan tajam. Tapi banyak banget ditarik, banyak banget cobaannya datang. Cobaan misalkan saya lagi gendong anak, ya kan, lagi turun tangga, tiba-tiba selisih tangganya bisa jatuh, ya kan. Wah, kalau saya dulu mungkin udah bisa marah banget, tapi saya nggak marah. Terus ketika itu juga kaki sakit, masih ngejurnal, ya kan, tiba-tiba istri sakit, saya urus dia, aduh, jam tidur saya jadi berkurang, tapi masih komit. Nah, yang terakhir adalah perut saya sakit. Perut sakit, aduh, jadi jam tidur kualitasnya berkurang, ya kan. Nah, cek ke dokter juga ternyata nggak ada apa-apa, asam lambung semua baik, segala macam, karena memang lagi ritme pola makan yang kurang bagus. Nah, akhirnya Bapak Ibu eh, diambil kesimpulan adalah hidup itu adalah sebuah peperangan. Sampai di satu titik di jurnal saya tulis, Tuhan, gua udah capek juga ya. Kenapa udah capek? Karena saya udah kena juga. Nah, terakhir kemarin pas minggu kemarin Bapak Ibu, eh, saya punya papa ya kan, dadanya sesek. Ketika dadanya sesek, waduh, dada sesek, kaki bengkak, kita curiga jantung. Kita cek jantung, kita bawa ke IGD, bokap tinggal di Bogor, saya jadi langsung meluncur, pulang pergi, terus kita taruh di rumah sakit yang dokternya lumayan, tapi rada jauh nih. Nah, terus waktu pas ketika itu, ternyata dicek jantung apa dan segala macam, wih, ini mesti masuk KCU ya. Waduh, saya makin ngedrop lagi. Aduh, ini udah benar-benar seperti badai diterpa ini. Seperti badai, menerpa banget. Kok kayaknya makin dekat sama Tuhan, kayaknya makin ada deh. Nah, saudara, hari-hari ini apa yang jadi pencobaan Tuhan dalam kehidupan saudara untuk menjauhkan dari Tuhan? Nah, ketika itu kita doa, udahlah coba kita putusin kamar biasa aja. Setelah kamar biasa, saudara, ternyata jantungnya sehat, jantungnya baik, semua baik. Hanya ginjal yang penurunan fungsi. Nah, kita udah takut aja tuh. Apakah serangan jantung, udah persiapan buat pasang ring, atau ritmenya dan segala macam, nanti ada operasi dan segala macam. Waduh, PR lagi. Tapi ternyata enggak. Bagus. Bahkan istri kan kepekaannya juga meningkat nih, ada sebab begini-begini. Oh, kita sampaikan juga.
Nah, jadi saudara kita belajar di sini pencobaan datang untuk menjauhkan kita dari firman Tuhan, dari Kristus itu sendiri, dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu ketika mau connect sama Tuhan, cobaan apa sih yang Bapak Ibu sedang alami? Nah, ini akan menjadi sebuah pola yang saya akan jelasin hari ini. Dan ketika saya sadar, oh iya ya, oke banget loh seperti ini. Next slide. Nah, ini adalah gambar, tentunya Bapak Ibu udah tahu. Ini adalah gambar, tahu Bapak Ibu gambar apa ini? Kalau tadi Yesus sudah di padang gurun, dia berhasil menang dari pencobaan. Nah, ini Matius 5. Ketika ini ministry pertama kali dia di Matius 5, dia ngajar banyak orang. Yesus mengajar banyak orang, ini adalah khotbah di bukit. Matius 5-7. Berisi tentang hati yang benar dan penuh kasih. Nah, aku mau kasih lihat Bapak Ibu soal Matius 5. Coba tolong dibukain Matius 5. Di next slide aja. Nah, Bapak Ibu pernah kepikiran nggak? Khotbah Yesus pertama kali, kenapa bukannya doa Bapa kami? Kenapa bukannya hal berpuasa? Kenapa bukannya soal pemuritan? Kenapa bukannya soal pribadi Bapak? Bukan. Khotbah Yesus pertama kali dicatat di sini adalah ucapan bahagia. Di mana poin nomor 1 sampai ayat 12. Nah, Bapak Ibu akan menemukan kata-kata bahagia. Setiap perikop dari setiap ayat dari ayat 3-12 Bapak Ibu. Lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan seterusnya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab oleh karena kebenaran karena mereka mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu lihat gak? Ada yang bisa jawab gak? Bantu saya jawab. Kenapa waktu pas ketika pertama kali Yesus mengajar, dia khotbah, dia mengajar tentang yang namanya ucapan bahagia. Ada yang bisa bantu saya? Kenapa ya bukan doa Bapa kami? Kenapa ya bukannya hal berpuasa? Ada yang bisa? Bapak Ibu di kolom chat boleh, atau Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu ketika ngambil di catatannya. Berbahagia adalah bagian dari ucapan syukur, thank you Bu Jen. Nah, nggak ada yang salah. Ini lagi kita bahas bersama Bapak Ibu ya, diskusi. Nah, saya mencermati Bapak Ibu, kenapa sih pertama kali Yesus berkhotbah, dia ngajar tentang berbahagia. Berbahagia adalah sebuah sikap hati, Bapak Ibu. Tuhan Yesus selalu baik, thank you Bu Farida, thank you. Dia selalu baik, always, dari dulu sampai sekarang baik. Bahkan di saat kita nggak baik, dia baik. Bapak Ibu lihat, kata berbahagia di sini adalah kata yang benar-benar, ini adalah kata kerja, berbahagialah, ya kan? Ini adalah bagaimana respon hati, sikap hati seseorang keluar jadi kata-kata bahagia. Dia senang, dia happy, maka berbahagia. Tapi Bapak Ibu lihat sisi kontras. Berbahagialah orang yang menang hati karena beroleh kebenaran. Nah, ini yang paling ekstrim. Berbahagia orang yang dianiaya oleh kebenaran karena mereka kan punya kerajaan sorga. Sisi kontras, Bapak Ibu. Satu kondisi disuruh hati Bapak Ibu bahagia, iya kan? Tapi kondisinya sedang tidak ideal loh. Seberapa banyak hari-hari ini Bapak Ibu kita sedang berada di kondisi yang tidak ideal. Kondisi yang notabene membuat saya bisa marah-marah, membuat saya khawatir, membuat saya unhappy sama dia, sama pasangan kita, sama kerjaan. Ada nggak Bapak Ibu kondisi yang sedang tidak ideal yang terjadi di pagi hari ini? Atau di sebelum-sebelumnya kehidupan kita? Hari-hari ini kita nggak bisa berbahagia loh, Vin.
karena kondisinya tidak ideal. Tapi Yesus suruh apa? Lu mesti bahagia. Di saat kondisi tidak ideal, malah Yesus bilang berbahagia. Karena ketika kamu berbahagia, ketika kamu mengucap syukur, hatimu akan benar. Nah, engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Makanya ucapan bahagia, Yesus mau mengajarkan tentang dua. Pertama adalah point of view. Nah, boleh dimunculin slide-nya point of view. Bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Jadi ternyata di keidealan, tidak idealan, ada dua situasi yang berbeda. Kita melihat situasi yang tidak ideal, kita melihat situasi yang mungkin itu buruk. Situasi saya tadi benar-benar very bad, very buruk, ya kan? Walaupun saya sudah nempel sama Tuhan, buruk aja. Bokap sakit, istri sakit, perut juga nggak enak. Asam lambung tuh susah loh. Tapi kabar baiknya baik. Nah, itu untuk mendekatkan kita sama Tuhan juga. Dan belajar untuk mengucap syukur. Point of view-nya dari sudut pandang Tuhan ketika kita mengucap syukur, Bapak Ibu, kita seperti lagi naik helikopter. Nah, coba bilang, ketik di jurnal, ketika kita sedang mengucap syukur, kita sedang naik helikopter. Bagaimana kita bisa lihat dari kondisi tidak ideal, ketidakidealan ini, kita naik, kita melihat cangkupan yang lebih luas. Oh, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu luar biasa ya. Kemarin saya diskusi sama istri saya, Bapak Ibu ya. Bagaimana ketika kita bisa melihat sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Bagaimana? Ada istri saya bilang, gue lagi doain ini, tiba-tiba orang lain yang didapat. Aduh, kok rasanya ada kekecewaan, ada apa? Mungkin kita bisa sering ngalamin kayak gitu. Tapi saya dapetin gambaran gini, Bapak Ibu. Jangan mengkotak-kotakan kebaikan Tuhan lewat sebuah momen, lewat sebuah satu momen. Kebaikan Tuhan itu sifatnya adalah journey, berkepanjangan, berkelanjutan. Bukan satu momen yang kita alami terus bilang baik. Contoh saya punya anak, Bapak Ibu ya. Saya punya anak, saya udah mikirin bagaimana nanti dia sekolah. Karena saya rancangin kebaikannya dia. Sekolah yang pertama ini bagus Mandarinnya, dia bisa Mandarin. Dari TK dia bisa Mandarin, SD, nanti baru kita mulai lihat akademik dan segala macam di SMP dan ini segala macam. Sampai di kuliah, mungkin bisa di luar. Tapi kalau misalkan saya berikan yang terbaik di TK dia, sekolah yang bergengsi, pride-nya bagus, ya kan? Dia juga akan, bagus ya saya sekolahnya di sini. Uh, tapi langsung uang saya yang harusnya misalkan berapa puluh juta gitu kan, habis seketika untuk sekolah tersebut di TK. Dia bisa sih ngerasain kebaikannya saya. Dia bisa nanti banggain ini sekolah saya. Dia bisa ini pokoknya dengan temen yang wow, temennya nanti punya inilah itulah dan segala macam pasti tentunya beda. Dia bisa. Tapi saya nggak hanya merancang kebaikan dia di TK, tapi saya punya rencana-rencana indah di TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Tek, 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 tek. Coba Tuhan, Bapak Ibu lihat bagaimana pola Tuhan bekerja. Dia bekerja secara berkelanjutan. Dan ketika dia bekerja, dia mengajarkan sikap hati kita untuk benar, menentukan tindakan kita yang benar. Makanya Yesus ngajarin Matius 5 sebagai khotbah opening adalah point of view. Ketika kondisi tidak ideal, mau gak kamu berbahagia? Berbahagia adalah sebuah perintah. Ketika kita berbahagia, kita bisa mengucap syukur. Kita bisa melihat apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan setiap kita. Nah, coba saudara tulis kondisi hari ini yang tidak ideal apa sih? Yang hari-hari ini membuat hati saudara bergejolak. Membuat pikiran, perasaan, dan tindakan saudara itu tidak sinkron. Lalu, Bapak Ibu, gimana saudara menyikapinya, responnya? Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana Yesus menyikapinya.
Yesus saudara adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Saya cukup mencermati gimana Yesus ini bisa jadi sebuah manusia ya. Kenapa sih dia pengen pilih jalur pengen jadi manusia 100%? Padahal tinggal gini aja selamat. Ya mungkin jawaban idealnya pada hukum dosa yang dimana dia harus tebus kita dalam darah dan daging. Yes, itu benar. Tapi ternyata Bapak Ibu ya, ada teladan Yesus, ada peperangan Yesus yang mau Tuhan ajarkan dan kita akan belajar pagi hari ini. Ucapan berbahagia tadi kalau Bapak Ibu lihat adalah kondisi yang tidak ideal. Tapi ketika dirimu tidak ideal, hatimu gundah gulana, disuruh berbahagia, berarti engkau sedang berperang di dalam pencobaan. Engkau sedang berperang di mana rohmu tahu kebenaran harus bahagia, tapi dagingmu, kekhawatiranmu, jiwamu, pikiranmu, wah ini menghalangi engkau buat bahagia. Berarti ada konflik batin, Bapak Ibu. Dan tanpa sadar, hidup kita adalah sebuah peperangan. Suatu titik yang tadi saya bilang tadi, di jurnal, aduh udah malas deh, jurnal kayak gini segala macam. Tapi Yesus, Tuhan bilang apa tahu gak ketika saya jurnal? Vin, ini udah saatnya lu bener-bener ini berperang. Setiap ini adalah peperangan. Karena ketika engkau tidak berperang, engkau tidak aktif untuk ini. Saya sampai tulis pasrah deh. Kalau engkau pasrah, engkau kalah. Tapi ketika engkau berserah, engkau berperang, engkau memberi yang terbaik, engkau tetap bayar harga, engkau tetap datang menyembah aku, engkau tetap tulus, engkau tetap meresponinya dengan baik, engkau tetap mengucap syukur, ini adalah sebuah peperangan. Engkau akan melihat bagaimana kuasa alam mengalir. Seperti gambaran tutup botol Bapak Ibu ya. Ketika ini sebuah berkat yang Tuhan sediakan, sebuah kasih karunia yang Tuhan sediakan. Nah, tapi Bapak Ibu di sini ada misalkan yang ini kekhawatiran, pikiran negatif, apa semua di sini. Tertutup Bapak Ibu. Saya mau minum juga nggak bisa. Sekalipun ada air, saya mau minum nggak bisa. Semakin kita renungin, tutupnya semakin rapat. Tapi ketika kita mengucap syukur, kondisi mungkin berat. Nah, Bapak Ibu coba kalau ada botol minum ya, ada air, Bapak Ibu ambil, nah, coba ngetes ketika tutup rapat, ya kan? Nah, kekhawatiran datang, pergumulan datang, tutup rapat sehingga Bapak Ibu nggak bisa connect, ya kan? Dan Bapak Ibu belajar yang namanya mengucap syukur. Ini seperti lagi buka tutup botol, pelan. Buka tutup botol, kalau Bapak lihat pelan-pelan loh. Nggak bisa sekali langsung seng. Dia bisa sih pakai tenaga penuh. Tapi namanya kita lagi galau, khawatir segala macam, kadang nggak ada tenaganya. Tapi ketika kita mengucap syukur, oke, oke, oke. Nah ini berperang loh antara kita tetap tetap puter atau enggak, tetap puter atau enggak, tetap mengucap syukur atau enggak. Dan kita lakuin, wih, kita bisa minum Bapak Ibu. Nah Yesus perlu jadi manusia karena dia juga pengen mengalami peperangan tersebut loh. Berperang dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dia perlu tubuh, dia perlu daging, perlu ngerasain jadi manusia supaya dia bukan hanya nyelamatin roh kita, tapi juga membebaskan jiwa kita dan bahkan tubuh kita yang nanti di kedatangan kedua kalinya. Nah, makanya firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, Bapak Ibu, tanpa cacat pada kedatangan Tuhan Yesus kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau share screen ya. Boleh ya, saya share screen ya. Saya share screen, saya mau oret-oret Bapak Ibu ya. Bisa ya, start now. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya, share screen saya ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya nggak bisa lihat ya Bapak Ibu ya, harusnya kelihatan. Nah, ketika Bapak Ibu ya, kita tadi ada roh. Nah, ini loh, saya sejak ini kebuka Bapak Ibu. Ini adalah roh.
Yesus datang, dia buat nyelamatin roh kita, nebus dosa kita, roh kita udah merdeka. Ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Biasa digambarnya begini, ya kan? Tapi saya nggak gambar begini kali ini. Saya gambarnya begini. Seperti diagram. Di sini tubuh. Di sini jiwa, Bapak Ibu. Yang dimana jiwa tersebut di sini ada pikiran, perasaan, dan ada yang namanya kehendak kita. Saya sebut ini sebagai pusat kepribadian, jiwa. Nah, Bapak Ibu, ketika roh ini bekerjanya ini dari dalam keluar. Dalam. Tubuh ini kita jasmani lah ya, atau daging kita. Ini kita rohani. Ini bekerjanya dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam dia. Nah, Bapak Ibu ketika tadi saya dengan kondisi yang tidak ideal, Bapak Ibu coba bisa refleksikan kondisi-kondisi yang tidak ideal yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang alami. Itu adalah dari luar ke dalam. Kekhawatiran saya, sakit saya, pencernaan saya semuanya, bokap sakit, pekerjaan transisi, semuanya dari luar ke dalam. Pikiran yang tadi segala macam dari ini ke dalam. Ini isinya selalu kita Bapak Ibu dicobai tentang yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini cobaan loh. Yang kalau kata si iblis, ini dia akan tunggu waktu yang tepat tadi kan. Yesus dicobai, gua akan tunggu waktu yang tepat. Yang Alkitab hanya mencatat satu saja pekerjaan job desk-nya si iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Oh, ini job desk-nya loh. Jadi dia akan serang kita, Bapak Ibu, untuk kita bisa jauh. Tuhan nggak angkat tubuh kita, tapi dia akan kuatin yang namanya roh kita untuk bisa melawan dari dalam keluar. Makanya ketika Bapak Ibu baca yang namanya makanan-makanan untuk tubuh nih, makan firman Tuhan, worship, doa puasa, mengucap syukur. Nah, ini diajarin nih di Matius 5-7. Ya, pokoknya semua disiplin lah. Roh kita akan semakin besar, Bapak Ibu. Roh kita akan semakin besar dan nutup tubuh kita. Pikiran-pikiran yang sia-sia. Nah, makanya Bapak Ibu, kadang dalam kehidupan kita, pikiran dan perasaan kita suka nggak sinkron. Rohnya tahu kebenaran, tapi ternyata saya nggak bisa lakuin itu loh. Kenapa? Karena jiwa itu letaknya di tengah-tengah dia. Sigmatis. Ada part dari roh, ada part dari tubuh. Sehingga kadang pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita nggak sinkron. Aku udah tahu kebenaran. Jangan khawatir. Tapi kondisi tidak ideal, aku masih khawatir. Akhirnya ya udahlah, aku jalani hari-hariku dengan kekecewaan, dengan kepahitan, tidak maksimal. Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana polanya. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Dalam case saya tadi, dia coba curi waktu hubungan saya yang berkualitas dengan Tuhan. Dia coba bunuh saya lama-lama. Akhirnya saya lama-lama binasa, nggak punya hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang Bapak Ibu baca seperti pedang bermata dua, ini posisinya di sini. Dia jadi pagar
Ya kan, tadi yang bata 2 membedakan antara menembus, ya kan, Ibrani bilang menembus, memisahkan roh dan jiwa. Ini bisa dari sini firman Tuhan. Nah, please coba misalkan situasi dan segala dia coba dari goda-goda seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, ini kita misalkan. Nah, dia nggak bisa nembus karena sifatnya kita di dalam. Kita udah breakthrough, udah apa segala macam dari Tuhan Yesus, penebusannya sempurna Bapak Ibu. Dia coba kutak-kutik, nggak ideal, nggak ideal. Sehingga pagar yang Bapak Ibu bikin, lama-lama kita keluar. Keluar. Dan akhirnya kita dikuasai oleh tubuh kita atau kedagingan kita. Wow. Jadi sebenarnya peperangan kita Bapak Ibu ya, semasa kita hidup nanti sampai Tuhan Yesus datang Bapak Ibu. Ini akan seperti ini loh. Nah, boleh Bapak Ibu ya, saya iniin lagi, udah saya balik ke slide. Nah, balik ke slide-nya, saya udah bikinin yang rapi buat Bapak Ibu lihat. Nah, tim screen. Tadi kenapa saya gambarin Bapak Ibu ya? Karena ketika saya gambar, saya mau gambar di pikiran alam bawah sadar Bapak Ibu. Bagus banget ketika Bapak Ibu tadi waktu pas saya gambar itu ikut gambar. Nah, ini roh jiwa jasmani. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu, ini tangan kanan saya ada roh ya. Jangan lihat mereknya. Ada kebetulan yang ada ini. Ini adalah tubuh. Ketika Bapak Ibu gedein roh saudara, firman Tuhan, worship, puasa, mengucap syukur, dia akan jadinya mendominasi. Mendominasi sehingga roh saudara yang lebih mendominasi. Makanya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan, buah-buah roh muncul. Tanda-tandanya keluar. Karena roh Bapak Ibu mendominasi ketidakidealan tersebut. Tapi ketika saudara izinkan tubuh ini, kedagingan ini mendominasi, maka dia akan seperti ini. Dia akan kontrol, dia akan makan roh kita. Keinginan daging segala macam. Nah, tubuh daging ini banyak banget Bapak Ibu dari sosial media, dari TikTok, dari Instagram segala macam. Apalagi Bapak Ibu suka nonton short. Wih, tinggal kita scrolling, scrolling, scrolling Bapak Ibu. Banyak kebenaran juga yang tidak benar, tapi seolah-olah benar. Itu di media sosial. Tanpa sadar, daging kita sedang dipuaskan. Nah, sekarang tuh keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup masuk lewat satu pintu, sosial media. Nah, jadi kalau kita lagi kondisi tidak ideal, Bapak Ibu lebih cenderung larinya kemana? Nah, ini loh. Bapak Ibu, kita akan lihat kalau tubuh jasmani kita akan evaluasi nih. Ini bisa lama-lama dia lebih besar daripada roh kita. Di Yeremia 2, Bapak Ibu berkata, suatu bangsa menukar Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukar kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Kita lihat di Yeremia, Bapak Ibu, ini bagaimana ketika Bapak Ibu lihat di Google misalkan atau review Yeremia 2 ini berbicara tentang apa sih? Ini tuh Tuhan benar-benar marah. Marah kenapa, Vin? Karena di waktu itu bangsa Israel dia benar-benar meninggal, dia membuat Tuhan yang kedua. Bukannya meninggalkan Tuhan deh, tapi dia bikin shortcutnya. Dia ada Allah lain, nuker Allah lain. Nah, ini isinya, meaningnya. Di Yeremia 2 kalau Bapak Ibu baca. Tapi saya mau lihat highlightnya tuh ada di Yeremia 11 sama 13. Sebab umatku berbuat jahat 2 kali. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Tidak dapat menahan air. Bapak Ibu, saya mau bilang kayak gini. Ketika kita bangun tadi daging kita, tanpa sadar Bapak Ibu, kita sedang bergerak sedikit demi sedikit. Bergeraknya tuh sedikit demi sedikit. Si iblis mencuri kita cuman sedikit derajatnya untuk kita nggak bisa jalan lurus. Dikit
mencong dikit, 0,99 nggak apa-apa, 0,0001 juga nggak apa-apa, melenceng dikit, melenceng dikit, melenceng dikit. Lama-lama Bapak Ibu, ketika melenceng, akhirnya kita jauh dari tujuan. Nanti grafiknya jadi gini. Dari yang tadinya jalan kita bisa begini. Nah, tapi ketika melenceng jauh dari tujuan. Nah, ini Yeremia. Yeremia. Nah, jadi dia coba celah dikit-dikit. Dia coba tuker loh. Jadi dia bikin kolam untuk dia bisa dapetin minum dari mata air, tapi bukan yang langsung dari sumbernya. Bangsa Israel menggantikan Tuhan dengan yang lain, padahal Tuhan adalah sumbernya. Bangsa Israel menggantikan sumber hidup dengan kolam yang bocor. Tuhan di sini digambarin sumber air yang benar-benar ketika engkau minum, engkau akan haus lagi di Yohanes, ya kan? Nah, kolam di sini sumber air bikinan mudah tercemar, Bapak Ibu. Seberapa banyak di kehidupan kita, ketika kita lagi dalam kondisi tidak ideal, dalam kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan, dalam kondisi saya seperti tadi, di pekerjaan, di keluarga, ataupun di kesehatan, kita sering bikin kolam. Karena tanpa sadar kita malas datang ke sumbernya. Gue datang ke sumber air, gue mesti jalan. Sumber airnya deras pagi-pagi, mesti jalan pagi-pagi. Nanti mesti bawa ini minum dari sana, ember, minum. Aduh, kayaknya text time banget. Gimana kalau gue bikin kolam, di mana kolam ini dekat sama gue? Wih, kolam ini adalah ada airnya juga. Nanti gue minum dari sini, kan lebih dekat. Lebih bagus juga nanti kita bikin kolamnya. Tapi jangan salah, kolam mudah tercemar sifat airnya. Benar kan? Karena dia nggak langsung, nggak fresh. Kayak saya, Bapak Ibu, ketika perut saya sakit, saya datang ke IGD. Sebelumnya saya ke IGD, saya chat dulu. Di RS saya chat, dokter yang jaga siapa. Nah, saya dapat dokternya dokter A. Dokter A ini dulu saya ingat kebetulan pernah, dulu saya ke IGD juga dan cocok. Bagus lah, ada di ini detak jantungnya, ini segala macam, denyutnya, wih bagus. Dokter A nih, saya mau datang dokter A. Wih, saya nggak usah doa, nggak usah apa, saya datang ke dokter A, nanti disuntik, saya pikir semuanya beres. Ketika waktu pas saya datang, nah daftar ya, request dong di IGD dokter A, karena ada 2 dokter. Saya masuk ke bilik, ternyata pas masuk bukan dokter A, dokter B. Saya bilang, sorry dok, tadi request dokter A. Wih, oke, baik. Dokter A lama, saya nungguin malam-malam itu. Nah, dia datang. Waktu dulu pas dia datang, dia cek ini dan segala macam. Enggak, dia cuma datang kali ini keluarnya apa-apa. Saya cerita, aduh perut saya rada kenceng nih. Dok, gini. Oke. Dia cek, ini sakit. Enggak dok, enggak. Karena kan situasional kadang sakit. Perut kamu kenceng-kenceng kayak gini, kalau udah lama, bisa ada kemungkinan kamu batu empedu dulu. Wih, langsung loh saya pikir, ya ampun, apa batu empedu ya, makan banyak ya kan, per daging-dagingan lah, kolesterol atau apa, wah jadi mampet nih, jadi batu empedu nih. Akhirnya udah, nanti kalau ini nggak baik baru di USG ya, sekarang aja dok USG-nya, nggak apa-apa ini pakai obat dulu. Disuntik, saya sampai mau pakai obat, saya bilang dok suntik ya suntik. Dok ini bisa diinfus sekalian nggak? Oh mau diinfus nih, boleh. Terus saya pikir, wih, istri saya lagi nunggu lama juga di mobil sama anak ya kan. Oh, jangan deh dok, nggak jadi, karena infusnya 2-3 jam dia bilang. Udah nggak usah, suntik aja. Pas suntik ya kan, udah ini, terus saya kasih obat. Loh kok obatnya cuman dikasih probiotik sama pereda nyeri, kok bener-bener buat ngatasin lambungnya, kenapa dia nggak kasih ya? Udahlah, saya pulang. Saya jadi renungin Bapak Ibu 2 minggu, sekitar 2 mingguan. Saya renungin perkataan dokter tentang yang namanya batu empedu. Waduh, ini benar-benar batu empedu ya. Bisa kenceng. Saya Google Chat GPT, ya kan? Batu empedu penyebabnya, tanda-tandanya gimana? Perut kenceng, apa segala macam, batu empedu. Nah, kata Bu Jen memang malah makin mumet, Bu. Saya bikin kolam saya, Bu. Bikin kolam saya, ya, datang ke sumbernya jauh.
apalagi saya lagi sakit perut, datang ke sumbernya pagi-pagi saya mesti datang ya kan, mesti koram deo, mesti ini segala macam. Aduh, saya mendingan chat GPT, udah di tangan udah ada chat GPT, udah kayak dewa dia, bisa memprediksi ya kan. Udah, aduh, kok makin lama makin kacau seperti kata Bujen. Terus aduh, udah akhirnya orang suruh udah lu ke dokter lah, coba yang lain. Wih ini, oh apalagi ketemu mami saya ya kan, wih lu kalau perut bukan main-main lu ya kan, mesti ini. Wih, jadi setiap ketemu orang, wih, khawatiran malah makin nih. Tadi diagramnya Bapak Ibu ya, saya izinkan pencobaan itu untuk mencuri damai sejahtera saya, sukacita saya, digantikan loh. Celah yang tadinya kebuka dikit, makin lama makin gede. Saya akhirnya yang tadinya full untuk ngejurnal tiap hari, bolong loh beberapa hari loh. Karena kejadian kayak gitu. Iblis tahu, waktu pas anak sakit lu bisa menang. Waktu pas istri sakit lu bisa menang. Waktu pas orang tua sakit lu mungkin bisa menang. Tapi ketika lu gue bikin tidak enak, lu bisa menang apa enggak? Padahal saya udah dapetin ini nggak menambah juga. Wih, ya udah singkat cerita saya ke dokter deh. Saya ke internis senior ya kan. Ke internis senior, udah ini di USG apa enggak ya? Kadang sekarang dokter suka macam-macam, ntar suruh USG lah apa dan segala macam udah. Saya berbaring ya kan, ini sakit dan segala macam. Dia tiba-tiba ngambil alat USG di sebelahnya. Tanpa persetujuan saya USG apa enggak dulu. USG, USG. Ini bagus, empedu bagus, ginjal bagus, kantong kemih bagus, ya biasalah, liver, semuanya dicek. Semua bagus loh. Bahkan dia bilang, ini kayaknya cuma asam lambung aja. Mungkin dari pikiran atau mungkin dari pola makan, karena memang pola makan saya berantakan, apalagi kan macet ya di jalan ya. Berantakan banget, benar-benar banget. Nah, sampai dia bilang kalaupun ini di endoskopi, 70% orang yang di endoskopi tidak menemukan apa-apa di dalam lambungnya. Jadi kamu minum obat, udah pulang aja. Wih, ada damai itu ya, ada sukacita karena nggak batu empedu. Tapi saya coba bikin kolam Bapak Ibu ya, nangkep. Saya coba bikin kolam yang udah tercemar, yang bikin saya cemar loh. Coba ketika di sumbernya, nggak akan itu. Waduh, makanya benar-benar mungkin asam lambung jadi penyakit yang bikin kita jauh banget dari Tuhan karena ada kekhawatiran dan segala macam. Nah, next slide. Mengapa demikian? Karena kenapa dia bikin kolam? Saya begitu, kenapa Bapak Ibu? Karena kolam yang dibikin itu kan sesuai yang dia mau. Mereka mau pegang kendali. Karena bisa dikendalikan di kolam. Kolam ini bisa saya kendalikan. Saya minum seberapa banyak, pakai botol, pakai ember, saya bisa. Sedangkan sumber air, saya mesti jauh-jauh. Belum lagi nanti sumber air lagi keluarnya kecil, lagi keluarnya deras. Saya mesti tadangin. Nah, sumber air nanti suka-suka sumbernya, ya kan? Kalau kolam saya udah tampung suka-suka saya. Nah, seberapa banyak kita bikin kolam? Kondisi tidak ideal kita bikin kolam dengan kekuatan sendiri. Mereka memilih kenyamanan daripada ketergantungan dengan Tuhan. Ngapain pergi ke sumber air? Ada kolam yang dekat kok. Karena tanpa sadar kita sedang bikin zona nyaman ke kita sendiri loh, Bapak Ibu. Kita sedang yang tadi tuh keluar dari pagernya yang kita buat, mengarah daging kita lebih gede. Vin, tandanya apa kalau gue bikin kolam? Tandanya apa kalau gue ngandalin kekuatan sendiri dengan dari sumbernya? Tandanya gini Bapak Ibu, Buaro itu sinkron. Tapi ketika Bapak Ibu nggak ngandelin Tuhan, kesinkronannya nggak ada. Maksudnya gini, ketika Bapak Ibu mencoba misalkan jangan marah, jangan marah. Aduh, saya nggak mau marah ya, nggak mau damai sejahtera saya hilang, nggak mau sukacita kita hilang, ya kan? Nunggu lama, saya nggak mau marah. Si dia ini ya, saya mau sabar. Buah roh ya kan, ada kesabaran kan, ada rendah hati kan. Tapi ketika saya mencoba buat damai sejahtera, saya mengalahkan kesabaran saya. Saya mengalahkan kerendahan hati saya. Nangkep gak Bapak Ibu? Jadi ketika dengan daging, keinginan dengan kita berbuat dengan kekuatan kita sendiri, saya
mengalahkan buah roh yang lain. Saya pengen damai sejahtera, saya pengen sukacita, tapi saya mengorbankan kesabaran saya. Ada tekanan batin loh, ada tekanan batin. Pengen damai, tapi saya harus korbankan kesabaran saya. Nah ini kita lagi pakai kekuatan diri sendiri nih. Tapi ketika Bapak Ibu connect dengan sumbernya, biarin aja sumbernya. Saya bisa jadi sabar, ada damai, sukacita, semuanya sinkron tanpa bertentangan tentang batin loh. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin kayak begitu? Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ini bergeser perlahan. Ketika kita lebih puaskan keinginan daging kita, ini tidak terjadi seketika, tapi bergeser perlahan-lahan. Bangsa Israel tidak menjadikan Tuhan sumber satu-satunya, ia mau sumber yang lain. Kalau Bapak Ibu kenal orang yang dulu mungkin pelayanan apa dan segala macam, sekarang dia udah nggak pelayanan, dia hidupnya biasa aja. Bapak Ibu tanya deh, lu ninggalin Tuhan Yesus nggak? Dia pasti jawab enggak, tetap ke gereja, tetap berdoa. Tapi Bapak Ibu lihat kemerosotan gitu ya, dia akan jawab nggak ninggalin Tuhan Yesus, nggak ninggalin Tuhan, nggak buang Tuhan. Tapi mereka menambah sumber yang lain Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita ketika kondisi tidak ideal, kita buat sumur, kita buat kolam, kita tidak membuang Tuhan, tapi kita menambah sumber yang lain. Kita menduakan Tuhan, kita selingkuh. Seberapa banyak kita hari-hari ini yang ngalamin seperti itu? Yeremia 2 ini berbicara tentang pergeseran kecil yang menyebabkan kebocoran. Makanya di dalam Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 7 sampai 14 kita nggak baca, tapi Bapak Ibu, aku yakin udah tahu topik ini. Yesus nawarin sumber air hidup menggantikan kolam air yang semu. Ini ketika waktu pas perempuan Samaria lagi perempuan berdosa, di situ dicatat lagi mau nimba air, ketemu Yesus. Percakapannya kalau Bapak Ibu baca memang nggak sinkron. Dia mau nimba air, ada kolam, ada sumur di situ, ya kan? Yesus bilang kalau lu mau air yang nggak minum nggak akan haus lagi, lu minum nih airnya. Wih, nggak sinkron. Gue pengen minum, lu kasih gue minum, minum apa sih? Nggak kelihatan juga, ya kan? Nggak jelas juga. Sampai berapa kali Bapak Ibu lihat ada 3 kali tuh percakapan kayak gitu, diulang-ulang nggak sinkron. Tapi terakhir dia sinkron. Iya ya. Dan di ayat 39 itu mencatat ya kan, dia bawa banyak orang. Gue ketemu pribadi Tuhan Yesus loh. Ternyata gue ketemu sumbernya loh. Yang selama ini gue cari-cari, ya kan? Gue coba isi kekosongan gue dengan yang lain, kekuatan yang lain. Suami yang satu, suami yang dua, suami yang tiga, suami yang empat. Karena mencari kekosongannya diisi. Kondisi yang tidak ideal dicoba dengan suami satu, suami dua, suami tiga. Tidak berhasil loh. Tapi ketika gue ketemu dia, wih, ini sumber air hidup, nggak akan haus lagi. Secara spontan ketika kita sinkron Bapak Ibu ya, pikiran, perkataan kita juga sinkron. Roh kita lebih dominasi ke lahap. Dia langsung, gue ketemu Yesus. Kesimpulannya hidup yang kering melelahkan jadi hidup yang berbuah. Dia bawa orang-orang itu kepada ketemu Tuhan Yesus. Wih, ini loh buahnya Bapak Ibu. Nah next, saya hampir selesai. Makanya saya kotakin di situ. Dalam proses kita Bapak Ibu, untuk pikiran kita, untuk roh kita dan tubuh kita sinkron, kasih makan rohani kita, eliminasi tubuh kita Bapak Ibu. Kita makanya butuh yang namanya pemuritan. Kita butuh yang namanya kompak buat ngejaga kita. Karena kita butuh orang lain untuk melihat point of view. Oh, lu lagi nggak bener loh. Lu lagi ini dan segala macam. Waktu pas ketika kemarin papa saya sakit juga saya datang ke MCD sini. Waktu pas biasa ada breakout room, didoakan. Ada seorang juga yang berdoa. Waktu pas ketika papa sakit, ya kan, dia doakan juga tentang ada sebuah luka. Kemarin kita besuk papa, ya kan, besuk bokap. Ah, wih, nyampein apa enggak nih? Ada luka. Ya udah, sampein aja. Padahal kayaknya garing gitu ya. Garing kayaknya, tapi kita sampein. Ada luka gak? Gini, gini, gini.
Sama si mami gimana? Iya, kadang dia begitu-gitu. Oke, ampunin. Rekonsiliasi. Wih, akhirnya saya bisa menemukan senyum juga di itu. Wih, mantap loh. Nah, ini loh Bapak Ibu. Jadi hidup kita adalah sebuah peperangan antara roh dan jasmani kita. Makanya pikiran dan tubuh kita nggak sinkron. Roh kita harus lebih besar sehingga, wow, kita akan mengekspresikan Tuhan. Tapi kalau kita banyak kasih makan tubuh, dia akan terekspresi. Nah, ini yang aku mau bagikan hari ini Bapak Ibu. Juga kesimpulannya gini, ketika kita bangun roh, kita akan connect dan bisa mengalahkan apapun yang di luar. Ini ayat saya dapat ketika siapin yang mungkin jadi pesan Tuhan. Ketika orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak lesu, mereka berjalan dan tidak melelah. Kehidupan kekristenan saya, Bapak Ibu, jadi berubah ketika tahu peperangan ini dalam keseharian kita. Waktu itu Komardi tanya ketika saya ngejurnal rutin, ya kan, lu ada kendala apa sih dalam bangun hubungan sama Tuhan? Dan sama seperti itu, wih, kendalanya cuma satu kok. Dalam keseharian, iblis selalu coba untuk curi saya. Selalu coba, ada aja cobaannya. Ada aja cobaannya. Coba Bapak Ibu, ada gak setiap hari yang bolong aja semenit, 1 detik, atau sehari itu nggak ada pencobaan? Kayaknya nggak ada loh. Tuhan tidak menghilangkan pencobaan tersebut untuk roh tersebut dikuatkan. Wih, makanya dari situ, wih, mantap banget ya. Kehidupan kita jadi berubah, Bapak Ibu. Keluarga kita juga jadi berubah. Suatu titik, saya tinggal dekat Grand Laki, peak waktu pas lagi, itu kalau Bapak Ibu lihat ya, ada, ini closing saya, kesaksian. Bagaimana waktu itu rumah saya kan lagi diperbaikin gitu kan. Akhirnya selesai malam, kita harus makan malam 7:30, perut udah lapar, tadi ada trouble di perut ya kan. Parkirannya biasa selalu ramai. Tapi waktu pas itu, saya dapat parkir di luar deket lobi pintu keluar. Wih, nikmat banget. Waduh, puji Tuhan. Bisa langsung masuk, bisa langsung makan, parkir. Yang tadinya saya biasa lewat muter sini, akhirnya saya lewat lobi depan jalannya. Ketika lagi jalan, Bapak Ibu ya, saya ketemu orang lagi teriak histeris. Saya, istri, anak ya, lagi mau makan, lagi masuk ke Grand Laki. Dari lorong itu, lihat orang histeris, ada popo-popo gitu ya, opa-oma histeris sama security, dia bawa seorang anak. Anaknya nggak sadar loh. Ketika anaknya nggak sadar, Bapak Ibu ya, aduh ini gimana, gimana, gimana. Dia sampai ke depan. Itu terlintas saja. Istri saya, Dewi, lihat kan, mau tolongin, dia langsung nyamperin. Papa, kenapa? Ini nggak sadar nih, tolong-tolong. Terus dia lagi nunggu taksi. Sedangkan di peak itu taksi itu jarang, dan itu hari biasa. Wih, terus nggak tahu dah mobilnya kemana. Istri langsung, "Hmm, udah Pak, ikut mobil kita aja." Ya ampun, saya langsung, aduh ini kan lagi-lagi cobaan datang, pilihan datang ya kan. Aduh ini kan perut udah bayan, udah enakan loh. Makan dulu lah atau apa. Tapi ini orang, masalahnya nyawa orang ini. Terus nggak ada orang juga yang tolong. Gitu. Aduh, udah langsung oke lah, oke. Masuk. Terus kebetulan anak saya juga lagi flu. Lagi kondisi kurang baik. Dia ini, saya mikir nanti kalau semobil gimana ini ya? Nanti ketular atau apa segala macam. Terlintas dong kedagingan saya. Wih, akhirnya singkat cerita udahlah semobil. Kita langsung lari, ya kan? Setuju Bu Rebecca. Iblis tuh kerjanya cari celah terus, mencuri, bunuh, binasa. Dia mau bunuh roh saya, ya kan? Set. Akhirnya kita cari titik terdekat adalah Seci, ya kan? Set. Udah di mobil dia muntah, ya kan? Bantal anak saya kan, saya biasa kan ada bantal, ada selimut, wah semua udah ini sampai saya buang ya kan. Mobil juga kita cuci apa dan segala macam. Tapi di satu titik Bapak Ibu, saya suka cita loh, istri juga suka cita, dan dia bisa bilang belajar apa lu hari ini? Wih, dalam juga belajar apa lu hari ini? Kita diberi kesempatan untuk buat nolong orang. Dan Bapak Ibu ada satu fakta yang menarik. Sampai hari ini saya nggak pernah dapat parkiran tuh Grand Laki yang di depan itu, saya nggak pernah dapat. Benar-benar nggak pernah dapat. Dari dulu semenjak saya tinggal di Pik, saya nggak pernah dapat tuh parkiran. Saya selalu dapat yang di dalam.
Itu the first pertama kali saya dapat ke parkiran. Dan sampai hari ini saya ke Grand Lucky, saya cukup sering ke Grand Lucky karena kan belanja di sana, kadang makan di sana, cukup favorit lah. Sampai hari ini parkirannya nggak dapat lagi loh. Ternyata memang Tuhan setting, Tuhan sediakan buat nolong itu orang, buat nolong itu anak. Oh, iya ya. Dan itu anak tertolong, kita happy banget. Iya ya. Mana bapaknya lagi di luar di Tanjung Pinang, ya kan? Itu ama ininya Popo sama akunya. Wih, jadi mereka bingung, ya kita bantuin. Wah, akhirnya makan-makan sekitar 8:30. Telat makan, gasnya bereaksi lagi, tapi udah nggak apa-apa lah. Kita sukacita. Nah ini loh Bapak Ibu, ketika kita bangun roh kita, ini ngalahkan apapun yang di luar. Mungkin saya bisa sampai saat ini bisa berespon seperti sekarang dan peka misalkan seperti ini. Karena saya ngejurnal setiap hari. Andai kata saya nggak ngejurnal setiap hari, nggak bakal bisa. Belum lagi saya punya trauma Bapak Ibu 2025 saya kehilangan anak, ya kan? Saya kehilangan, ya kan? Eh Waktu pas bokap sakit, trauma itu muncul. Apakah akan terjadi seperti ini lagi yang tiba-tiba mendadak hilang? Waduh. Tapi karena roh saya yang sempat saya bangun, saya jadi fine-fine aja tuh breakthrough. Istri juga kasih penguatan, wih sinkron. Keluarga kita lebih happy daripada sebelumnya. Dan keluarga kita ngomongin tentang, ya udahlah, bagaimana Tuhan lagi kerjain apa sih di ibadah atau apa segala macam. Kita dapetin pesentuhan, kita bagiin. Dan kita bagiin ini ke anak-anak yang kita muridin, kita lihat respon mereka bisa berubah. Dan mereka bisa melihat, oh ya sekarang ada kondisi tidak ideal, dia harus bangun manusia rohnya, dia nggak boleh bayarin daging dia. Waktu tadi saya share kolam yang bocor, dia langsung potong sharing saya, dia langsung bilang, ini gue banget loh Vin. Waktu di pekerjaan gue tanpa sadar, gue lagi build sesuatu yang mungkin gue nggak tanya Tuhan juga, tapi ini kayaknya bakal berhasil, tapi hari ini gue ditegur. Oh iya, gue harus bertobat. Nah Bapak Ibu, sudah sejauh apa kita ninggalin sumber? Sumbernya nggak hilang, tapi kita menjauh, tapi kita bikin kolam hari-hari ini. Kita datang ke dia, balik lagi ke dia. Tuhan, aku berdoa buat partisipan yang ada, biar ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru. Ketika firman-Mu disampaikan, kita semua boleh belajar sesuatu Tuhan, dan bertumbuh bersama untuk bisa kembali mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan tidak ada hal yang dicuri oleh si jahat Tuhan. Misalkan setiap partisipan yang ada, hati yang luka engkau pulihkan, kepahitan kau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera, kekhawatiran engkau gantikan dengan pikiran Kristus yang tenang Tuhan. Dan akan memuliakan engkau dengan hidupnya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Amin. Nah, thank you ya Bapak Ibu ya, kurang lebih kayak begitu ya.